Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 12 halaman 79. Yang pertama, karena kan tidak mungkin bisa memberikan warisan ataupun wakaf kalau kita tidak punya harta, dan sulit rasanya kita punya harta kalau kita tidak bekerja keras dan tidak bekerja cerdas juga. Kemudian yang kedua, kalau dipilih mana yang diutamakan, apakah kita itu mempersiapkan untuk memberi waris atau memberi wasiat dalam bahasa kita wakaf. Yang lebih utama itu adalah mempersiapkan untuk memberi waris, bukan untuk wakaf. Karena meninggalkan keadaan keturunan dalam keadaan lemah itu dilarang, atau haram orang tua meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, termasuk lemah ekonomi. Sementara wasiat atau dalam arti wakaf itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah terlanjur berwasiat, kita semasa hidup sudah berwasiat mau memberikan wakaf, maka wakaf itu wajib ditunaikan, hutang. Itu yang ketiga. Yang keempat, jika ada wasiat dan juga ada hutang, dalam arti hutang kepada sesama manusia, maka hutang kepada sesama manusia itu harus lebih didahulukan daripada menunaikan wasiat. Bila munayna wasiatnya mau ngasih wakaf 20 juta, sementara hutangnya juga 20 juta, bayar hutang aja dulu. Biar nanti urusan wasiat itu urusannya dengan Allah yang tahu. Yang penting urusan dengan sesama manusia sudah beres, dibayar dulu hutang. Walaupun di dalam ayatnya itu penyebutan wasiat didahulukan dari penyebutan hutang. Di ayat 11 kan berada di pertengahan ayat, mimba diwasiyatin yusi biha al-dayyina. Penyebutan wasiat lebih dulu daripada hutang, tapi dalam prakteknya itu pembayaran hutang dulu baru wasiat. Jika muncul pertanyaan kenapa penyebutan wasiat lebih dulu daripada hutang, ini sebagai sebuah dorongan untuk serius dalam menunaikan wasiat. Jadi jika membayar wasiat saja, menunaikan wasiat dalam arti wakaf saja didorong sedemikian rupa, terlebih-lebih membayar hutang. Nah, kemudian di ayat yang ke-12 ini secara garis besar yang namanya ahli waris itu terbagi tiga. Jadi ada tiga kelompok ahli waris. Pertama, ada kelompok ahli waris itu langsung, dan ini disebut kelompok ahli waris utama. Siapa kelompok ahli waris yang langsung itu? Itu terbagi dua. Pertama ada al-far'u. Al-far'u itu cabang. Mereka adalah anak-anak kita. Yang kedua adalah al-usul. Al-usul itu pokok ke atas. Mereka adalah orang tua kita. Itu ahli waris.
Jadi ada ahli waris yang pokok, ada ahli waris al-far'u. Nah, itu yang disebut dengan ahli waris langsung. Dan ahli waris yang ini itu apa ya? Kemungkinan dapat warisannya itu 100%. Kemungkinan dapat warisannya itu 100%. Ini anak-anak dan orang tua. Nanti dalam pembahasannya anak-anak bagiannya lebih besar daripada orang tua. Kenapa anak-anak lebih besar daripada orang tua? Ini kemaharahman dan rohimnya Allah. Pertama, barangkali kalau orang tua kan sudah punya harta, sementara anak-anak belum punya harta. Yang kedua, orang tua kan orang yang sudah tua gitu. Itu biasanya kebutuhannya sudah banyak terpenuhi, karena kan perjalanan hidupnya sudah panjang. Sementara anak-anak itu baru mau memulai hidup, perlu bekal perjalanan untuk menempuh kehidupan. Nah, makanya bagian anak itu lebih besar daripada bagian orang tua. Nah, itu yang pertama, ahli waris langsung, Pak. Langsung. Yang kedua, ada ahli waris yang dapat warisan karena ikatan pernikahan. Jadi orang tadinya tidak saling mewarisi karena satu sama lain itu orang lain. Tapi dengan adanya pernikahan, maka di situ ada yang namanya saling mewarisi. Suami memberikan waris kepada istri, istri memberikan waris kepada suami. Itu karena ikatan pernikahan. Dan ini tidak sekuat yang pertama, tidak sekuat yang pertama. Yang ketiga, ada ahli waris yang mendapatkan warisan itu karena perantara. Itu yang nanti di ayat 12 ini disebut kalalah gitu. Kalalah. Dia bukan anak, bukan juga orang tua, bukan juga suami istri, tapi dia itu kalalah. Kalalah itu bisa diartikan perantara. Umpamanya dia dapat warisan itu karena sebagai saudara. Dia dapat warisan itu disebut kalalah karena lemah. Jadi kalalah itu diartikan perantara, biasa diartikan lemah. Kenapa disebut lemah? Karena dalam kasus tertentu kelompok yang ketiga ini terkadang tidak mendapatkan warisan, terhalang, istilahnya itu mahjub. Saudara itu dalam satu kondisi mungkin dapat warisan kalau tidak ada yang menghalanginya, tapi mungkin juga tidak dapat warisan kalau ada yang menghalanginya. Nah, itulah disebut dengan kalalah. Kalalah itu mereka dapat warisan karena ada perantara. Perantaranya apa? Sebagai saudara. Atau kalalah juga bisa diartikan lemah. Kenapa mereka dikatakan lemah? Karena terkadang dalam kasus tertentu mereka tidak dapat warisan kalau ada yang menghalangi. Nah, di ayat yang ke-12 ini Allah berfirman, walakum, dan untuk kalian. Ini kalian di sini adalah ini para suami. Dan untuk kalian wahai para suami, nisfu itu mendapatkan separuh. Apa taroka yang ditinggalkan azwajukum oleh istri-istri kalian. Tapi ada syaratnya nih, ada huruf in. In jika lam tidak yakun keadaannya lahunna. Jadi in lam yakun lahunna, jika keadaan istrimu itu
tidak memiliki waladun anak. Jadi ceritanya begini nih kan, kalau seandainya bapak-bapak itu nikah lagi, ayah rencana tuh Pak. Ya kan cerita kalau seandainya bapak-bapak itu nikah lagi, itu nikah lagi, atau katakanlah istrinya meninggal kemudian nikah lagi, bukan dua biar aman. Nah kemudian istri yang dinikahi oleh bapak-bapak itu, katakanlah dia itu pas menikah itu bawa harta, entah itu harta bagian dari suaminya yang pertama itu, mungkin dia bawa harta karena dapat bagian dari suami pertama. Suami pertama mungkin dicerai, mungkin juga meninggal gitu. Atau mungkin dia dapat harta dari orang tuanya, lalu dibawa menikah dengan suami yang kedua. Setelah menikah dengan bapak-bapak, dia meninggal gitu. Dia meninggal. Nah, suami itu kalau istrinya itu meninggal, maka dia dapat bagian dari harta istrinya itu. Lamun istrinya punya harta, kalau nggak punya mah ya nggak mau dibagikan. Kalau punya harta ada bagian. Berapa bagiannya itu? Separuh rezeki nomplok ya. Tapi lamun kita istri teu punya anak, syaratnya nggak punya anak, baik itu anak darinya bawaan itu kan, mungkin dari suami yang lama bawa anak, ataupun anak dari kita. Jadi baik anak dari kita ataupun anak dari suami yang lain. Nah kalau tidak punya anak dari kita dan dari suami yang lain, maka suami itu dapat baik anaknya laki-laki ataupun perempuan, baik anaknya banyak ataupun satu. Jadi kalau tidak punya anak, baik tidak punya anak laki-laki ataupun tidak punya anak perempuan, baik tidak punya anak satu ataupun banyak, baik dari suami yang pertama ataupun dari kita, kalau tidak punya ya suami dapat separuh. Ya perlu diingat-ingat Pak, bisi mungkin nikah ada itu tak bagian, ingat-ingat penting dia laki-laki. Fa'in kana, fa'in maka jika kana keadaan lahunna, kenapa hunna kan perempuan, lahunna walad, tapi jika keadaan istri itu ketika meninggal punya anak, baik anak dari kita gitu ya, ataupun anak bawaan, baik anaknya laki-laki atau perempuan, baik anaknya satu ataupun banyak, falakum maka bagi kalian wahai para suami ar-rubu itu seperempat, turun dari separuh menjadi seperempat, dari seperdua menjadi seperempat. Kenapa? Karena ada anak, terpangkas oleh anak itu. Jadi lamun boga anak kerek lah gitu. Lantaran istrinya bawa anak sambung itu dapatnya seperempat. Atau barangkali dengan pernikahan dengan kita pun memiliki anak, maka pas istri meninggal itu dapat seperempat. Kalau tidak punya anak, separuh. Mimma tarokna, mimma dari apa? Maksudnya dari harta tarokna yang ditinggalkan oleh istrimu itu.
Nah ini diulangi lagi nih Pak, sampai berkali-kali nih Allah menekankan pentingnya membayar hutang gitu Pak. Mungkin di ayat ini ada 3 nih, ayat sebelumnya ada 1. Kenapa kok sampai diulang-ulang gitu? Dalam sebuah ilmu, dalam teori ilmu bahasa, sebuah perkataan yang diulang-ulang itu menunjukkan adanya sebuah penekanan penting untuk diperhatikan dan ditunaikan. Itu pun Pak dapat separuh ataupun dapat 1/4 itu mimba di setelah wasiatin yusina biha. Setelah wasiatnya ditunaikan. Barangkali istri itu punya wasiat, nanti kalau saya meninggal tolong infakkan harta saya 1/3 maksimal untuk pesantren dan al-Quran gitu Pak, maksimal 1/3 atau dari setelah ditunaikan hutangnya. Cuman tadi kita katakan walaupun penyebutan kata wasiat didahulukan daripada penyebutan hutang, berpijak kepada hadis Nabi bahwa Nabi itu baru mau menyelamatkan orang kalau hutangnya sudah dibayar, maka hutang dulu baru wasiat. Jadi membayar hutang lebih didahulukan daripada membayar wasiat. Dan kalau seandainya hartanya pas-pasan habis untuk bayar hutang, berarti wasiatnya diabaikan. Dalam arti diabaikan itu urusan dia dengan Allah. Kalau seandainya habis dimakan oleh bayar hutang, itu untuk bagian para suami jika ditinggal oleh istrinya. Ngan saran saya lah menjaga istri dia karena bukan harta gitu. Kanjeng Nabi kan 5 nikahilah istri itu salah satunya karena hartanya gitu. Paling tidak kan untuk warisan, tapi nyala untuk itu. Kumaha? Di dalam keseharian kita sebelum menikah itu kan suka ya ada sebagian yang melakukan perjanjian karena bahwa si istri bahwa anak kamu bahwa anak setelah menikah terjadi sesuatu kebahagiaan atau sebelum menikah ada perjanjian. Bahwa istri apa, bahwa suami apa, sehingga pada saat terjadi sesuatu kematian dalam hukum perkawinan, maka itu kembali ke yang bawah, kata bersama di bawah masing-masing. Oh iya. Jadi sebuah perjanjian itu bisa berlaku manakala tidak menyelisihi syariat agama. Tapi sebuah perjanjian akan batal sendirinya manakala tidak sesuai dengan syariat agama. Jadi para sebelum menikah ada perjanjian, nanti kalau saya meninggal ini harta saya itu kembali kepada anak saya semuanya, kamu nyokot gitu. Enak wae kakak kawin 1 tahun jadi copot harta separuh buat kata 4. Itu batal Pak, batal perjanjian itu batal karena itu tidak sesuai dengan Al-Quran gitu. Jadi kan ada dalil begini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, termasuk kepada perjanjian dengan sama makhluk, kalau perjanjian itu menyelisihi aturan Allah gitu aja. Ya terima kasih Pak. Kemudian berikutnya nih, sebaliknya yang bicara tentang istri, walahunna, dan untuk kalian wahai para istri, ini keadilan ya Pak, keadilan Al-Quran tuh. Jadi Al-Quran itu bukan hanya bicara laki-laki, tapi bicara perempuan.
Walahunna dan bagi kalian wahai para istri ar-rubu seperempat. Turun patuh turun dari laki-laki turun. Mimma dari apa taraktum yang ditinggalkan oleh kalian wahai suami, indika lam yakun lakum walad, jika kalian itu tidak memiliki anak, baik anak laki-laki atau perempuan, baik anak asli ataupun anak sambung, baik anaknya satu ataupun banyak. Jadi turun. Kalau tadi suami jika tidak punya anak separuh, istri seperempat. Itu Pak. Fa in kana lakum waladun, seandainya kamu itu para suami memiliki anak, baik laki-laki atau perempuan, baik satu ataupun banyak, baik anak hasil hubungan kamu dengan dia ataupun anak sambung, falahunna maka bagi para istri yang ditinggal oleh suami itu asumun seperlapan. Turun bukan? Tadi untuk suami jika istrinya punya anak itu ar-rubu seperempat. Kalau untuk istri lebih sedikit, asumun seperlapan. Mimma dari apa taraktum yang kalian tinggalkan. Nah makanya begini Pak, ketika seorang laki-laki ditinggal oleh istrinya, lalu dia mau menikah lagi, itu hartanya bagusnya dibagikan dulu Pak kepada anaknya sebelum menikah lagi. Mungkin lah bentuk itu Pak Baliut panggilnya. Ada anak dengan istri pertama yang sudah meninggal, ada anak dari istri kedua, ada anak dari istri ketiga, ada anak dari istri keempat. Pas pembagian waris bingung tuh Pak Baliut, sementara hartanya ternambah-nambah. Harta teh yang dibawa untuk menikah dengan istri kedua, ketiga, keempat itu hasil pernikahan dengan istri yang pertama dan memiliki anak dari istri yang pertama itu. Jadi mestinya begini nih, ketika istri yang pertama itu meninggal punya harta 1 miliar, bagikan dulu tuh harta warisannya. Pas menikah dengan istri yang kedua itu bawa bagian suami saja, bagian aja. Jadi harta anak harus dibagikan heula gitu kan. Kita itu hidup katakanlah dari 0 lagi dengan istri yang kedua itu. Tangga itu dibagikan teh kepada anak yang kedua itu hasil pernikahan dari istri yang kedua. Iya harta didapat dari pernikahan dengan istri yang pertama, punya anak 3. Nikah lagi dengan istri yang kedua, punya anak 3, harta katakannya. Punya istri lagi yang ketiga, anak 3. Istri yang keempat, anak 3. Terus 12 neta. Harta eta kene pas dibagikeun kabeh hayangeun, akan gitu. Coba lamun di pas mau menikah dengan istri yang kedua, bagikan dulu kan. Mungkin membangun rumah tangga dengan istri yang kedua itu kan kerja lagi tuh, kerja punya modal, kita bagian sebagai seorang suami dengan istri yang kedua itu kan punya modal. Nah dari modal itu kan dikembangkan gitu Pak, jadi gede lagi. Suami yang istri yang kedua meninggal lagi, bagikan deui kepada anak yang kedua. Mau modal deh menikah dengan istri yang ketiga, berkembang hartanya berkembang meninggal lagi, bagikan lagi. Gitu. Cuman itu jarang gitu. Jadi lamun lalaki kawin deui jeung istri nu kadua, biasana harta tara dibagikeun heula dibawa terus teh. Tadinya sok tara adil lalaki itu Pak. Mau harus serangan gitu.
lain agama nu salah, lalaki nu salah eta mah lalaki. Tuh, lalaki nu salah. Guru nama dibagi supaya tong ribet urusan. Belum lagi nanti dalam perjalanan anak dari istri yang pertama sudah meninggal lebih dulu daripada bapaknya yang kawin terus. Tapi hartanya can diambil Pak. Mestinya kan dulu waktu ibunya meninggal hartanya udah diambil. Dia belum diambil, keburu meninggal duluan. Bapaknya mah kawin deh kedua berarti untuk akhirnya anak yang pertama tidak mendapat warisan. Bahkan tidak sedikit ya. Jadi ada seorang ayah yang meninggal, hartanya tidak segera dibagikan karena lamun nanyakeun warisan teh sepekewok. Nah, pakewok tentunya era gitu, pamali siga nu sosoromot karena harta. Malah anaknya pun sudah menikah, sudah punya anak. Tapi tidak segera dibagikan karena dipegang oleh ibunya. Suatu hari anaknya lebih dulu meninggal ketimbang ibunya. Tersisalah katakanlah yang tadinya anaknya 3 itu tinggal 2. Nah dikarenakan anaknya yang satu keburu meninggal sebelum ibunya, hartanya hanya dibagi 2. Sementara anaknya yang meninggal padahal dia punya anak, itu anaknya nggak kebagian. Mestinya kalau dari dulu itu harus dibagikan, sekalipun dia itu anak itu meninggal, nanti kan turun ke anaknya Pak, turun ke anaknya. Kalau dari awal itu langsung dibagikan, itu banyak kasus di masyarakat karena tidak keburu dibagikan. Makanya nih kalau seandainya seseorang itu meninggal, katakanlah seorang ayah itu meninggal dan meninggalkan harta, itu hartanya harus segera dibagikan. Tentu kalau anak-anaknya itu sudah dewasa, gitu ya. Kalau anak-anaknya sudah dewasa, kalau masih kecil-kecil itu namanya dikoyit dengan bahasa kita nanya diacol-acol, diikat Pak. Ini bagian, tapi menggunakan paroid Pak nih. Omanya anaknya 3, ini bagian kamu, ini bagian kamu, ini bagian kamu. Kalau seandainya nanti kamu sudah dewasa, jadi sudah dicirian Pak, sudah dicirian. Cuman karena masih kecil anak-anaknya belum diambil, tapi sudah dicirian gitu. Mestinya kan begitu. Ya kita harapkan ya. Jadi kalau istri sebaliknya, kalau seorang istri tinggal suami dan suaminya itu punya anak, tidak punya anak, maka dapat seperempat. Kalau suaminya punya anak, maka dapat seperempat. Diulang lagi nih oleh Allah Pak, mimma diwasiyatin tusuna biha audai. Setelah wasiatnya ditunaikan dan juga hutangnya ditunaikan. Setelah wasiatnya dibayar dan juga hutangnya dibayar. Diulang 10 kali itu Pak, di ayat 11 kemarin. Nah ini adalah orang dapat warisan. Tadi model yang kedua Pak. Model yang pertama, orang dapat warisan itu secara langsung. Yang tadi saya katakan, yang secara langsung itu ada al-far'u, anak-anak, ada al-usul, orang tua. Yang kedua ini nih yang barusan kita bahas, itu orang yang dapat warisan itu karena hubungan pernikahan gitu Pak. Jadi dengan adanya pernikahan, suami istri itu saling mewarisi. Gitu. Tapi tentu lamun salah izin pamajikan itu muslimah. Tapi lamun lalakina muslim, istrina kafir, nyata menang warisan terputus Pak. Bisi bapak-bapak gitu ya, ke apa dalilna, ke apa hukumnya.
nikah deui jeung perempuan non muslim sabab cenah ceuk itu menang cenah kitu. Terus istrinya meninggal, mal menang warisan eta Pak. Taruh ini didinya. Di samping dilarang agama kan. Seorang muslim menikah kepada yang bukan muslim. Mal menang warisan gitu. Karena dengan bedanya agama terputus, Pak, terputus. Gitu. Nah, ini yang ketiga nih yang saya tadi katakan lemah nih Pak. Yang kalalah ya. Wa in dan jika karena keadaan rajul seorang laki-laki. Ini bagusnya nih dilewat dulu yurasul kalalah. Wa in kana rajulun conwe Pak awi imra'atun. Nanti baru balik ke yurasul kalalah. Itu biar mudah pemahaman Pak. Dan jika seorang laki-laki atau seorang perempuan meninggal dunia yurasu, lalu dia itu memiliki ahli waris kalalah, yang kedudukannya itu sebagai kalalah. Apa kalalah itu? Satu, kalalah itu bisa diartikan tadi perantara. Dalam arti dia mendapatkan warisan itu karena ada perantara. Apa perantaranya itu? Hubungan persaudaraan. Atau disebut kalalah itu karena lemah. Kalalah itu karena lemah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq menyebutnya lemah. Kenapa disebut lemah? Karena dalam kondisi tertentu ahli waris model yang ketiga ini tidak mendapatkan warisan. Seperti begini nih, saudara itu tidak akan mendapatkan warisan kalau yang meninggal punya anak laki-laki. Saudara tidak dapat. Itulah kalalah, lemah, posisinya lemah. Jadi kadang dapat, kadang tidak. Kalau tidak ada yang menghalangi, dapat. Kalau ada yang menghalangi, tidak dapat. Jadi kalau seorang laki-laki atau perempuan dia meninggalkan ahli waris yang posisinya sebagai kalalah. Apa kalalah itu dijelaskan nih? Walahu, dia memiliki akhun, saudara laki-laki seibu, atau ukhtun. Saudara perempuan seibu. Jadi kalau begini, seseorang itu meninggal, orang tuanya sudah meninggal juga, gitu. Amin gampang usaha contohnya. Saya itu meninggal. Kemudian orang tua saya itu meninggal, semuanya sudah tidak ada. Anak-anak saya pun sudah meninggal. Dua-duanya, anak saya punya anak dua, umpamanya sudah tidak ada. Nah, nanti siapa ahli warisnya itu? Ahli waris itu kalalah itu Pak. Kepada siapa jatuhnya harta kekayaan saya itu? Orang tua kan sudah tidak ada, anak juga sudah lebih dulu meninggal, kan kepada. Berarti ahli waris yang pokok Pak, yang usul dan almarhum, istri saya pun umpamanya sudah meninggal lagi itu. Orang tua tidak ada, istri tidak ada, anak tidak ada, semuanya sudah meninggal. Nah, yang ada itu kalalah. Tapi saya itu masih punya saudara Pak. Saudara laki-laki atau perempuan yang seibu, umpamanya begitu. Maka nanti harta warisan saya itu jatuh itu ke situ kepada saudara perempuan saya. Kalau saya anaknya sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, istri sudah meninggal. Tapi kalau anak saya masih ada, saudara saya itu nggak dapat, itu kan gitu kan. Itu dikatakan lemah itu begitu. Atau kalau ibu saya masih ada, nggak dapat, gitu Pak. Kalau orang tua saya masih ada, itu nggak dapat. Nah, itulah yang disebut dengan kalalah itu yang begitu. Nah, makanya
dalam kasus seperti ini kira seprame pak perebutan harta gitu. Kalau dulu naik 20 gitu kok harta karun gitu. Ya. Kalau anak tunggal ya perempuan. Terus kemudian bagian Nah kemarin kan sudah kita bahas kalau anaknya itu perempuan lebih dari 1, 2, 3, 4 itu dapat bagian itu 2/3. Dibagi-bagi 2/3 itu bukan untuk sendiri, bukan untuk kalau katakanlah anak ketiga 2/3 harta warisan itu dibagi 3. Tapi kalau anak perempuannya 1 maka dia dapat separohnya kemanain, nah kan gitu. Nanti kan ada bagian-bagian ya. Terus udah punya nikah gitu kan Ya. Terus ada anaknya Berarti cucu mulainya. cucunya cucu ya. Itu pembagiannya gimana juga misalnya suaminya terus tinggal apa ya ibunya sama anak-anaknya gitu, tapi anak-anaknya banyaknya laki, Cucunya laki-laki gitu. banyaknya laki, perempuannya cuma 1. Jadi kalau seandainya nih seorang itu punya anak perempuan 1, tetap si anak perempuan yang 1 itu dapat harta warisan separuh. Nah nanti ada yang mendapatkan warisan itu bukan anaknya. Siapa yang mendapatkan warisan itu? Ada saudara itu yang dapat nanti. Yang dapat itu. Makanya kemarin kita katakan biasanya oleh orang tuanya itu disiasati biar saudara itu menang gede-gede. Ia berpolitik dengan Allah itu, menang berpolitik dengan Allah teh. Kulantaran anaknya perempuan hiji-hijina kalau mau kurang maut, meureun geudeun bikin ka dulur urang saware. Nya teu rugi ah. Geus we aya nama kieu we, Neng. Mempeng bapak hirup keneh. Aya nu disiasatinya itu politik itu ganti nama dihibahkeun, Pak. Meme dibagikeun waris hibah dulu. Dihibahkeun teh separoh, padahal maksimal si hibah itu 1/3. Enggak boleh hibah lebih dari 1/3. Berarti lamun tadina hartana 1 miliar teh dihibahkeun, tinggal berapa tuh, Pak? Tinggal 650 juta lagi. Nah, 650 juta lagi supaya engke si itu dulur teh tong ka bagian gede teh sakola we dipikeun ka S4 beak harta teh. Taruh lebih kayak S4 teh beak 400 juta, tinggal 250 juta lagi. Tangke pas meninggal teh berarti anak yang perempuan itu dapat separuh berapa? 125 juta. Kanu 125 juta nanti dibagikan kepada ahli waris yang lain. Ahli waris yang lemah tadi. Bukan ahli waris yang pokok, bukan ahli waris pernikahan. Tak suka ada yang mensiasati begitu, kita teu meunang siasat kitu teh. Bulan sok main politik yang itu di alam dunia jeung Allah di politik teh gitu. Itu mempolitisasi syariat tidak boleh. Jadi sekalipun kita itu punya anak orang tua tetap harus mematuhi aturan bagaimana pembagian harta warisan itu. Nanti sekali lagi nih, kalau seandainya orang itu meninggal lalu dia tidak punya ahli waris yang langsung seperti ayah, ibu, anak, atau tidak punya ahli waris karena hubungan pernikahan suami istri, maka dia itu memiliki ahli waris yang namanya kalalah tadi. Siapa kalalah itu? Ahli waris selain ayah ibu, selain anak, selain hubungan pernikahan. Bisa saudara perempuan seibu, bisa saudara laki-laki seibu. Berapa bagiannya itu? As-sudus, 1/6. Nah, saya kan punya saudara perempuan tuh. Saya punya adik perempuan. Kalau seandainya saya meninggal, orang tua saya tidak ada, istri saya tidak ada, anak-anak tidak ada, maka saudara perempuan saya itu dapat 1/6 dari harta peninggalan saya.
Fa'in kanu aksar. Tapi jika saudaranya itu banyak, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, fahum maka mereka itu suroka'u bersekutu disulus dalam sepertiga. Nah kalau saudara saya itu kan sebetulnya saudara saya cuma satu Pak, saya punya adik hanya satu perempuan. Tapi kalau seandainya adik saya itu ada 2 atau 3, maka bagian itu bukan 1/6 lagi tapi 1/3. Cuman dibagi-bagi itu asulus. Itu pun diulangi lagi oleh Allah nih. Mimba diwasiyatin yusobiha audain. Setelah ditunaikan wasiat dan setelah dibayar hutang. Jadi hutang itu oleh Allah selalu diingatkan itu. Hutang. Makanya kan Nabi mengatakan begini nih, iyyakum waddain, jauhilah hutang, hindarilah hutang. Fa innahu, karena hutang itu mudillun bin nahar wa madalatun bil lail. Hutang itu akan menjadikan kamu itu terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Pentingnya sesare kumaha sambil menerima hutang berang terhina kamu terus lagi ada kolektor kan era tetangga era penitoha kan gitu kan. Kalaupun terpaksa mau punya hutang bukan untuk konsumtif, untuk produktif. Kan ayah orang tanya boga hutang ke lain ke kebutuhan pokok, lain ke modal, lain gergagayaan baik gitu. Kita kan bikin pusing itu karena gitu ya. Di siang hari bikin terhina, di malam hari bikin gelisah. Jadi kalau seandainya saudaranya itu banyak, maka asulus seperti dia dibagi. Tapi setelah itu mereka hutang dan diberikan wasiat. Wasiat minallah, ini merupakan wasiat dari Allah. Ini perintah dari Allah nih, perintah dari Allah ini. Ini wasiat dari Allah itu. Yusobiha amanah. Wallahu, dan Allah itu alimun maha mengetahui, alim dan juga maha. Jadi ini bukan perintah ulama, bukan perintah kiai, ini perintah Allah dan juga perintah Rasulullah yang tentu kan